Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman dan sahabatku, selamat datang di manasik haji dan umroh bersama saya Ustadz Mustaqim. Kali ini insya Allah kita akan belajar lagi, mendalami lagi tentang perjalanan haji dan perjalanan umroh. Kali ini kita belajar tentang adab safar atau adab dalam perjalanan. Sahabat-sahabatku semuanya, namun jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sahabat-sahabatku semuanya, adab safar yang pertama itu wasiat bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita akan meninggalkan pasangan kita kalau pasangan tidak ikut serta dalam perjalanan haji dan umroh. Kita akan meninggalkan keluarga kita, anak-anak kita, mertua kita barangkali, orang tua kita, sanak saudara kita. Hal yang paling terpenting teman-teman sekalian adalah berwasiat bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama untuk keluarga inti kita. Terus apa yang kita wasiatkan kepada mereka? Yang kita wasiatkan yang pertama itu wasiat kepada Allah, agar senantiasa taat kepada Allah, agar senantiasa sholatnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, ketakwaannya, menjaga diri dari maksiat dan segala macam yang kita wasiatkan. Itu wasiat yang paling utama. Terus ada wasiat yang lain tentang harta kita, tentang apa yang kita tinggalkan, dan juga yang paling penting tentunya adalah utang piutang. Harus keluarga yang ditinggalkan itu tahu semuanya. Kenapa teman-teman dan sahabatku semuanya dimanapun saja berada, perjalanan haji dan perjalanan umroh yang sering disampaikan oleh para ulama kita, termasuk seorang ulama bernama Ali Syariati, perjalanan haji dan perjalanan umroh itu adalah perjalanan kematian. Maksudnya secara hakikatnya kita itu perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi teman-teman dan sahabatku semuanya, orang yang berangkat haji belum tentu bisa pulang. Lihat betapa banyak saudara-saudara kita yang disolatkan pada saat selesai sholat fardu di Masjidil Haram. Begitu selesai salam, dikumandangkan untuk menyelenggarakan sholat jenazah di setiap selesai sholat fardu di Masjidil Haram. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan termasuk subuh. Karena itu sahabat-sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memberikan wasiat kepada keluarga yang kita tinggalkan. Agar apa? Pada saat kita berangkat semuanya, kita sudah dalam keadaan tenang, lapang, tidak ada lagi pikiran yang mengganjal kita. Saudaraku dan sahabatku, yang kedua, pamitan dan mohon doa. Ini yang juga tak kalah pentingnya. Pamitan bagi keluarga, sanak saudara, ya terutama kita memohon doa. Karena saat kita pergi teman-teman dan sahabatku, mungkin yang kita tinggalkan dalam keadaan kita belum silaturahmi dengan pamitan, maka insya Allah kita akan didoakan orang lain. Dan teman dan sahabatku, ibadah umroh atau ibadah haji itu sangat unik dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, puasa, zakat. Itu sepertinya nggak perlu kita untuk pamitan ya dan mohon doa, karena fisik kita ada berada di sini. Tapi
Yang namanya pergi haji, pergi umroh, kita meninggalkan kampung halaman kita. Bahkan di zaman dulu sahabat-sahabat semuanya, ya orang tua kita zaman dulu, pergi melaksanakan ibadah haji sampai berbulan-bulan, sampai kurang lebih 9 bulan. Orang sudah lupa baru datang. Jadi orang zaman dulu perjalanan ibadah hajinya itu seperti sudah dianggap tidak ada lagi. Karena itu meskipun saat ini penerbangan, transportasi begitu mudah, tapi sangat dianjurkan kita untuk pamitan, karena ini safar yang terhitung jauh, karena kita keluar negeri. Dan kalau kita pamitan kepada saudara-saudara kita, Masya Allah teman-teman sekalian, ya, saudara kita itu merasa dihormati, ya, merasa dianggap kalau kita pamitan sama dia. Itulah bedanya ibadah haji dan ibadah yang lain. Itulah bedanya ibadah umroh dengan ibadah yang lain. Ketika kita pamitan dengan saudara kita, sebelum kita berangkat haji, sebelum kita berangkat umroh, Masya Allah, saudara-saudara kita itu senang, ya, senang karena kita, ya, pamit untuk berangkat, merasa dihargai. Bahkan seringkali teman-teman dan sahabatku, ya, ketika ada orang berangkat haji, ya, karena saya ya dari kampung juga, satu orang berangkat haji, 10 mobil yang mengantarkan dia pergi. Kenapa teman dan sahabatku? Di sini satu keunikan ibadah ini. Ketika orang berangkat umroh, orang yang menghantar pun juga seperti perasaan dia berangkat juga. Ketika orang mengantar haji, orang yang berangkat haji, dia pun turut merasa senang. Karena itu dengan kita pamitan, kita telah membahagiakan orang lain sebelum kita pergi. Secara ruhania, secara jiwa kita sudah mengembalikan silaturahmi, menggembirakan orang ketika kita sebelum umroh itu kita berangkat. Jadi saat kita berangkat haji, berangkat umroh, jiwa teman-teman sahabat kita itu yang menghantarkan, yang kita salamin, yang kita berpelukan, Masya Allah, ikut berangkat juga. Itulah luar biasanya perjalanan haji, perjalanan umroh. Dan satu lagi teman-teman, mohon doa. Masya Allah. Kenapa kita mohon doa? Karena kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tahu teman-teman dan sahabatku, dari mulut siapa doa ini bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tahu satupun. Karena itu dengan memohon doa, itu menunjukkan kerendahan hati kita. Masya Allah, kalau kita sudah rendah hati sebelum kita berangkat, inilah artinya kita sudah berumrah, sudah berhaji secara ruhania sebelum kita berhaji secara fisik. Dan inilah tanda-tanda kalau haji dan umroh kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman, yang kedua ini, ya, lakukan pamitan terhadap saudara kita dan mohon doanya, ya. Apatah lagi kita melakukan walimatus safar, ya, sebagai acara sunnah. Kalau melakukan walimatus safar, samping silaturahmi, berbagi makanan, Masya Allah, ibadahnya sangat luar biasa. Sebelum berangkat ke Baitullah udah beri makan. Ini sesuatu yang sangat mulia sahabatku. Beri makan itu kan Allah sebenarnya yang hakikatnya memberi makan. Tapi lewat tangan kita, Allah pergunakan tangan kita untuk memberi makan kepada saudara kita. Ini satu pekerjaan yang mulia. Dan efektifnya ketika kita walimatus safar, kita minta izin, minta maaf, tidak masuk di rumah satu-satu, ngetuk-ngetuk rumah tetangga kita satu-satu. Langsung dikumpulkan 100 orang, 150 orang, seperti itu.
baru kita pamit, Masya Allah. Ya, kalau ada rezeki, ada waktu, ada tempat kita untuk walimatus safar, lakukan. Kalaupun juga kita tidak melaksanakan walimatus safar, itu juga nggak ada masalah. Karena intinya kita itu pamitan, mohon maaf, dan minta doa kepada mereka. Sahabatku yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, jangan kita lupakan sebelum kita meninggalkan rumah di hari H, kurang lebih 1-2 jam sebelum kita berangkat dari rumah, kita sholat sunnah safar 2 rakaat. Ya, sholat sunnah safar 2 rakaat ini adalah sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Intinya kita memohon sama Allah agar kita sehat, selamat dalam perjalanan, ya. Kemudian kita kuat menjalani satu ibadah. Allah bimbing kita. Itu intinya sholat sunnah safar 2 rakaat. Ya, sholat sunnah safar 2 rakaat, niat saja dalam hati untuk sholat sunnah safar. Rakaat pertama, ya, setelah membaca surah Al-Fatihah, rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah surah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, baca yang gampang-gampang saja. Rakaat yang kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca kulhu, ya. Setelah itu kemudian ruku sujud, ya, tahiyat, kemudian salam. Selesai, baru berdoa sama Allah. Baca doa-doa safarnya, ya, yang ada di buku manasik kita. Dan intinya di situ agar apa? Perjalanan kita itu lancar, ya, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semuanya dimanapun saja berada, yang keempat, ini ditemani oleh mahram. Ya, ini merupakan peraturan Arab Saudi untuk ditemani oleh mahram. Apalagi bagi wanita itu yang umur berapa ke bawah, ya, 50 atau 45 ke bawah, itu harus ditemani oleh mahram. Dan biasanya mahramnya itu pada saat kita berangkat haji dan umroh itu adalah pimpinan perjalanan atau teman-teman yang lain yang ditunjuk sebagai mahram. Dan itu kadang-kadang itu syarat administrasi saja dengan ada penunjukan mahram. Tapi yang jelas pada perjalanan ibadah haji, ibadah umroh, ya, pimpinan perjalanan itu atau pimpinan rombongan itu sekaligus sudah menjadi mahram bagi para wanita, ya. Kemudian sahabat-sahabatku semuanya, yang kelima, kita membaca doa perjalanan. Doa perjalanan itu adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan lupa nih membaca doa sebelum keluar dari rumah. Baca doa ini. Bismillahi tawakkaltu, dengan namamu ya Allah, aku berserah diri. Allah, berserah diri kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali kekuatan itu dari Allah. Dahsyat doa ini. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, siapa yang membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, Allah akan berikan 3 hal kepadanya. Pertama, Allah akan jaga selama dalam perjalanannya. Yang kedua, Allah berikan kebutuhan, ya, penuhi kebutuhannya selama dalam perjalanan. Yang ketiga, Allah akan sampaikan kepada tujuannya. Masya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman sahabatku semuanya, jangan lupa baca doa ini, ya. Gampang, ya, semua kita udah hafal doa ini. Tapi setelah kita hafal lafaznya, maka kita juga harus mengetahui makna yang terdalam dari doa ini supaya menghunjam ke dalam hati. Yang jelas di sini adalah rasa kepasrahan kita kepada Allah ketika baca doa ini. Tinggalkan keluarga kita, ya, lepaskan semuanya, ya, hanya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman dan sahabatku semuanya, berdoa ketika naik kendaraan atau pesawat. Ini doa yang paling terkenal ketika kita naik kendaraan atau pesawat. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, itu ringkasnya aja dibaca. Kalau ya kita nggak bisa membaca yang panjang-panjang. Nah, kalau mau yang panjang-panjang, lanjutkan wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati mutawwiyatum biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, semakin panjang semakin afdol. Tapi kalau kita baca yang ringkasnya juga tidak apa-apa, itu sudah sempurna semuanya. Nah, baca lagi doa saat kendaraan mulai bergerak. Ya, kalau pesawat itu mulai take off ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi baca Allahu Akbar itu agar tekanan kita, kekhawatiran kita itu menjadi hilang. Karena Allah yang memenuhi semuanya. Diri kita, diri hambanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, doa-doanya ini semuanya ada di buku manasik kita. Jadi Bapak Ibu silahkan baca atau buka doa-doa yang ada di manasik. Ada huruf Arabnya, ada Latinnya, dan ada terjemahnya. Silahkan. Nah, yang jelas ketika kita membaca doa ini ada rasa terhubung kita dengan Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari segala aktivitas itu ada doanya. Bangun tidur, mau makan, sudah makan, mau keluar, ya, ketika masuk rumah, bahkan ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, bercermin, segala aktivitas itu ada doanya. Bahkan berhubungan suami istri pun ada doanya. Kenapa sahabatku? Agar seluruh aktivitas kita itu, segala ruang-ruang kita itu, yang hadir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang saya katakan teman dan sahabatku semuanya, pentingnya manasik haji, manasik umroh. Karena dengan kita manasik haji, manasik umroh, banyak ilmu yang baru yang kita dapatkan. Semoga teman-teman dan sahabatku semuanya ya semangat untuk menuntut ilmu sebelum kita berangkat ke Baitullahil Haram. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, berdoa saat tiba di tempat tujuan, dimanapun saja di muka bumi ini. Termasuk ketika kita tiba di Jeddah, tiba di Mekah, tiba di Madinah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tiba di tempat tujuan. Nah, biasanya mutawif di sini ya membaca doa ini, memimpin doa ini. Doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Agar apa? Kebaikan Makkah Madinah itu mengalir dalam diri kita. Semuanya Allah tumpahkan. Kemuliaannya, rahmatnya, keagungannya, kehebatannya Allah limpahkan atas diri kita. Tapi teman-teman sekalian sebaliknya, wa'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada dalamnya. Kalau negerinya negeri jahat, Allah lindungi kita. Kalau negerinya negeri mulia, tapi penduduknya jahat, kita dilindungi oleh Allah. Kalau negeri itu misalnya negeri yang mulia, seperti Makkah Madinah, penduduknya mulia, tapi banyak orang-orang yang masuk ke dalamnya membawa keburukan, Allah lindungi kita. Itulah fungsinya teman-teman sekalian. Kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Mekah dan Madinah bukan di surga, ya. Mekah Madinah itu kita masih di dunia. Ya.
Artinya bahwa kejahatan, keburukan bisa terjadi di dua tanah suci itu. Bukan karena tanah sucinya yang tidak mulia ataupun duduknya tidak mulia. Kemungkinan orang-orang dari datang dari seluruh dunia, dari segala penjuru, membawa kebaikan dan keburukan. Ya, sehingga ada yang hilang tasnya, ada hilang uangnya, ya, jutaan rupiah. Bahkan bukan hanya barang yang bisa hilang di sana, orang pun bisa hilang, dibawa pergi. Ya, mungkin teman-teman sekalian sering mendengarkan berita-berita seperti itu ya di media. Itulah fungsinya teman-teman dan sahabatku, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita lakukan di sana, agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Teman-teman dan sahabatku semuanya, yang kelima, yang keenam, menjaga sopan santun dan adat istiadat setempat. Ini yang paling penting juga. Nanti di Mekah, ya, kita bertemu dengan penduduk asli, punya sopan santun. Orang dari luar pun juga punya sopan santun. Misalnya orang-orang Timur Tengah itu, orang Arab, sopan santunnya senang kalau dipegang jenggotnya. Senang sekali kalau jenggotnya dipegang-pegang gitu. Tapi kalau kita di Indonesia, misalnya di Jakarta, di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, budaya kita itu dipegang jenggotnya itu kayak dipandang remeh gitu. Iya. Nah, itu perlu kita itu memahami adab, sopan santun setempat itulah. Tapi alhamdulillahnya kita orang Indonesia paling terkenal sopan santunnya. Ya. Kalau di sana, kalau sama orang Indonesia di sini ya berpulang pada diri kita. Kadang-kadang pulang saling menghujat, saling memfitnah, saling meremehkan, ya. Tapi secara umum teman-teman dan sahabatku, adatnya orang Indonesia itu terlihat di sana, ya, sopannya apa, takut atau apa gitu, atau mendasarnya santun ya. Mudah-mudahan seperti itu kita orang-orang Indonesia memang dari dulu terkenal itu ya, sopan santun di sana. Karena negeri kita ini adalah negeri yang penuh dengan adat istiadat, ya, budaya menghargai, budaya permisi, ya, macam-macam lah kita itu ya punya. Kalau adat Sulawesi itu Bugis Makassar Tabe, ya, adat menghargai kita itu luar biasa, dan itu bagian dari ajaran Islam. Karena itu hargai apapun yang terjadi sana, selalu kita menjaga sopan santun dan adat istiadat setempat. Dan itulah teman-teman sahabatku, ketika kita di musim haji, Masya Allah, ya, kadang-kadang ada orang tua yang sampai nyasar ke hotel, ke maktab kita itu, ya, kita kadang-kadang antar itu, satu hari satu malam kita kadang-kadang nyari-nyari tempat dia. Itu orang Indonesia luar biasa di sana itu ya, ya, membantu saudara-saudara yang mengalami persoalan di lapangan. Ya, semoga teman dan sahabatku semuanya ya, Masya Allah, menemukan hikmah ibadah haji, ibadah umroh yang sangat luar biasa itu. Masya Allah, kenangan yang begitu indah ketika kita pada musim-musim haji dan musim umrah. Teman-teman dan sahabatku dimanapun saja berada, yang ketujuh, memuliakan benda apapun yang ada di tanah haram. Jadi bagi teman-teman dan sahabatku, jangan sampai kita menghina apa-apa yang ada di Masjidil Haram. Itu nggak boleh. Masjidil Haram itu dua, Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Haram Madinah. Semuanya adalah tanah haram. Nggak boleh. Itu kita umrah dilarang mencabut mencabut tanaman, dan bahkan itu kita nggak boleh membawa batu atau tanah di tanah haram dibawa ke tanah air, itu nggak boleh, karena kita adalah zalim. Jadi tanah haram itu di sana harus dijaga, nggak boleh dihina. Apa ini? Bahkan seringkali teman-teman dan sahabatku, ya, banyak orang yang ketika datang di umrah ya, umrah di ini, dia itu satu hari itu menghina makanan yang ada di sana. Dia bilang, makanan apa ini?
Masya Allah, apa yang kemudian terjadi selama di tanah suci? Mulutnya nggak pernah ya bisa makan makanan apapun, karena sepertinya dia kurang menerima apa yang ada di sana. Tapi kalau kita lihat teman-teman, Masya Allah, yang lain syukurnya tinggi, bisa menerima apapun yang ada di sana, makannya disyukuri, apapun yang makan di sana enak semuanya. Padahal mungkin kalau makanan tersebut dibawa ke Indonesia mungkin biasa-biasa saja, tapi Allah berikan kita kenikmatan dalam menikmati makanan. Lapar saja, haus saja, dan itu menikmatinya, Masya Allah. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi timbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita haji dan umroh. Apapun di sana dimuliakan, dipandang dengan pandangan mulia itu. Batunya, alamnya, hormati manusianya, siapapun di sana. Karena semua itu Allah tunjukkan pada kita. Allah tunjukkan kepada kita ayat-ayatnya buat kita semuanya. Nah itu teman-teman dan sahabatku, semoga ya pembelajaran adab-adab safar ini insya Allah manfaat buat kita semuanya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman dan sahabatku semuanya, tetap kunjungi di YouTube saya Mustaqim Official dan di Facebook Mustaqim Edukasi. Kalau teman-teman dan sahabatku semuanya ingin berkomunikasi dengan saya lewat WA di 0813-823-14720. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian ditekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Semoga manfaat saudaraku semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniai hidup yang berkah buat kita. Sehat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.